Ayah Bunda, yuk kembali belajar bersama. Dan kali ini saya ditemani oleh 3 kepala sekolah atau 3 prinsipal yang luar biasa. Satu ada Miss Diah. Dari mana Miss Diah? Dari TK Ceria yang ada di Jogja. Oke, dari Jogja. Aduh, jauh-jauh datang ya menemani saya hari ini. Oke, Miss Eni, dari mana Miss Eni? Halo ya Bunda, saya dari SD Budiluhur Pondok Aren. Oke. Satu lagi Miss Oni, dari mana Miss Oni? Halo ayah bunda yang ada di rumah, saya Miss Oni dari TK Budiluhur Pondok Aren. Ya, Nah. oke. Kenapa saya kemarin bisik-bisik gitu ya untuk memanggil teman-teman kepala sekolah ini, karena tahu persis pengalamannya mereka sangat luar biasa. Jadi yang pasti pengalamannya mereka semua sudah lebih dari 10 tahun. Benar kan ya? Benar. Sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan anak. Wow, gitu. Jadi nanti tidak akan ada yang sia-sia apabila ayah bunda terus bersama kami ya. Baik, Miss Dia, dari Miss Dia dulu nih yang terdekat ya. Oke, Bu. Kita tahu ya kalau anak-anak baru saja masuk ke TK, pastinya banyak drama dalam tanda kutip ya, menangis karena tidak mau ditinggal orang tua, kemudian tidak mau berbagi mainannya, atau malah rebutan mainan gitu ya, tidak ada yang mau mengalah. Lalu bagaimana nih guru mensiasati ini paling tidak selama 1-4 minggu ke depan yang memang sangat banyak drama tadi ya. Bagaimana Miss Dia? Mungkin yang pertama kita membiasakan anak-anak itu untuk belajar adaptasi dari mulai hal-hal yang sederhana. Oke. Nah, yang dibangun pertama kali oleh anak-anak itu adalah membangun rasa percaya dengan lingkungan barunya ya Ibu ya. Jadi dalam hal ini ayah bunda perlu support penuh buat anak-anak supaya bisa adaptasi di lingkungan yang baru. Karena anak-anak itu butuh mengenal bahwa guru yang ada di sekolah itu oke loh sama oke-nya dengan bunda di rumah. Jadi kita juga belajar untuk mengembangkan rasa percaya itu dengan mulai pendekatan secara bertahap. Pendekatan secara bertahap Betul. ayah bunda ya. Jadi Iya. guru-guru juga nggak maunya cepet-cepet gitu ya. Iya, Oke. jadi anak itu kan biasanya observe dulu tuh, lihat bahaya observasi nggak ya dulu. orang ini gitu. Jadi kita oke. juga harus menunjukkan bahwa kita tuh teman loh gitu. Kita tuh adalah penggantinya mama di rumah ketika di sekolah bersama dengan Miss. Ketika kemudian anak sudah mulai membangun rasa percaya itu, pelan-pelan kita dekati, kenalkan dengan rules dan lain-lain. Seperti itu tahap Oke. awalnya. Dan itu berapa minggu kira-kira butuh hal yang seperti itu? Tiap anak berbeda-beda Betul atau sekali, setiap anak Setiap anak berbeda-beda berbeda-beda. karena kan Oke. masing-masing memiliki keunikan masing-masing Benar, ya Bu, ya. benar. Dan tentu saja dalam hal ini juga support orang tua itu sangat berpengaruh gitu. Iya. Baik-baik, mama papa jangan lupa. Ayah bunda jangan lupa harus selalu mensupport. Oke, kalau Miss Odi bagaimana pengalamannya? Oke, jadi mungkin tadi sama ya Ibu, adaptasi itu penting. Lalu juga guru yang ada di sekolah itu sangat perannya itu sangat-sangat membantu ketika anak itu menangis. Dia harus kenali dulu emosinya dengan memvalidasi perasaannya. Kalau misalnya Oke. ternyata mama atau papa anaknya mungkin agak drama-drama tadi, maka prosesnya adalah validasi dulu emosinya. Nah, kamu Oke. sedih ya? Tadi mama tinggal. Oke, ini ya cara memvalidasi dengan beberapa pertanyaan tadi ya. Betul Oke, sekali. apa Jadi, aja pertanyaannya biasanya? Pertanyaannya Miss Oni? biasanya, oh kamu sedih ya nak ya, tadi mama tinggal ya, oke baik. Tapi kamu bisa belajar dengan Miss ya, atau juga dari guru kelasnya juga seperti itu. Oh kamu marah ya, karena tadi kamu harus sekolah sendiri. Tapi nggak apa-apa, ada teman-teman dan ada Miss. Oh jadi ini perasaannya betul-betul dirasakan nih sama anak-anak. Oh ternyata sedih tuh gitu ya. Nah dari memvalidasi itu, anak jadi tahu, oh aku belajar untuk mengendalikan emosinya. Jadi kenali dulu, baru belajar untuk mengendalikan emosinya. Oh ketika aku sedih, ya sudah, aku nangisnya secukupnya. Misalnya seperti itu. Mungkin sehari 2 hari, oke. Tapi kalau sudah kenal teman-teman, kayaknya udah seru deh aku main di sekolah sama teman-teman. Oke. Gitu. Lalu juga mungkin guru juga bisa membantu juga mengenalkan rutinitas secara perlahan. Oke. Misalnya,
oh ada circle time, lalu kemudian ada kegiatan science, lalu juga ada kegiatan yang lainnya supaya anak tahu, oh setelah ini aku ngapain. Nah, jadi muncul rasa aman nih gitu. Oh, ternyata aku baik-baik aja kok di sekolah, aku happy-happy aja loh di sekolah sama teman-teman dan Miss. Nah, jadi rasa aman ini juga penting nih Ibu untuk bisa membuat anak itu menjadi lebih nyaman lagi di sekolah gitu. Oh, oke, baik. Ayah Bunda sudah dengar dong ya beberapa trik atau tips and tricks ya guru. Lalu sekarang kira-kira apa yang bisa dibantu oleh orang tua agar perkembangan anak bisa maksimal sesuai dengan fasenya, sehingga pada saat dia mungkin memasuki usia taman kanak-kanak atau masuk, atau mungkin malah perkembangan selanjutnya, karena kita tahu sampai dengan usia 5 tahun itu termasuk dengan golden age gitu ya. Nah, jadi orang tua bisa mempersiapkan apa Miss Diah kira-kira? Yang pertama yang jelas adalah konsisten gitu ya Bu ya. Konsisten. Karena ketika di sekolah anak itu kan mungkin memperoleh banyak hal seperti tadi rules, kemudian ada beberapa hal-hal yang memang ingin dicapai oleh guru untuk dalam stimulasi ke anak-anak, itu yang harus dilakukan juga saat di rumah gitu. Sebagai contoh ya mungkin untuk hal-hal sederhana masalah tanggung jawab. Ketika di sekolah anak-anak terbiasa nih setelah bermain mereka mengembalikan lagi mainannya. Ketika di rumah ada mbak, ada mama yang siap sedia mengembalikan semua mainan anak-anak sehingga kan goal itu tidak akan tercapai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga dukungan penuh dari orang tua untuk selalu berkomunikasi nih dengan guru di sekolah. Karena kan kadang ada sebenarnya tahapan anaknya itu dalam tahap ini nih masih sampai di sini, tapi orang tua punya target yang berlebih. Mereka melihatnya wah Punya kayaknya anak ekspektasi ini yang tinggi ya, betul. punya ekspektasi Jadi yang akhirnya tinggi itu yang terhadap membuat putra-putrinya. iya, membuat orang tua itu akhirnya mengepus karena merasa bahwa pencapaian anaknya harusnya bisa lebih dari itu, dan ketika anak nggak siap itu berbahaya sekali ayah dan bunda. Oke, oh ya, Miss Oni, kira-kira apakah bisa ditambahkan gitu ya? Iya, betul. Nah, jadi dari beberapa yang sudah disampaikan Miss Diah tadi itu sangat menarik ya Ibu. Jadi tanggung jawab itu penting, kemandirian juga penting, konsistensi. Nah, orang tua itu pastinya punya peranan yang sangat krusial sekali mama papa gitu ya. Terutama ketika untuk mempersiapkan meregulasi emosi anak, karena di usia-usia dini ini mereka cenderung itu tadi baru mengenali emosinya dan kemudian setelah kenal baru belajar untuk mengendalikan. Nah, peran orang tua adalah mengenali fase perkembangannya. Kira-kira anakku ini kira-kira butuhnya apa sih? Bukan hanya anakku ini harus bisa apa, tetapi anakku di fase ini butuh apa. Butuh apa? Sehingga Oke. orang tua tahu, oh anakku butuh ini. Aku harus mendampingi anakku untuk perkembangan di usianya. Kadang-kadang orang tua lupa nih Bu, seperti yang Miss Diah sampaikan tadi, ada target yang berlebih. Padahal mungkin anak itu kebutuhannya bukan itu gitu. Yang dibutuhkan adalah hal-hal yang lain. Oke, Miss Oni, kalau Ya. tadi kita bicara selalu meregulasi emosi Ya. atau memvalidasi emosi Ya, anak gitu ya. Lalu bagaimana dengan perkembangan seperti fine motor, gross Ya. motor, begitu? Karena saya pikir perkembangan fine motor atau tangan ini juga sangat krusial ya untuk bisa Betul. melakukan hal-hal di mana kemudian mereka akan merasa bertanggung jawab dengan membereskan mainannya, kemudian memungut sampah dan sebagainya Ya. gitu ya. Ya. Lalu gimana kira-kira Ya. orang tua bisa belajar dengan cara apa untuk memperkembangkan maksimal fine motor dan Sensorinya gross ya. motor atau sensorinya? Betul sekali Bu. Jadi memang mama papa yang ada di rumah, anak usia dini ini tentunya selain tadi belajar sosialisasi tetapi juga sedang mengembangkan fine motornya atau sensorinya. Maka mama papa di rumah itu sebenarnya banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan cara yang menyenangkan. Contoh mungkin membuat bola-bola dari gumpalan kertas misalnya, lalu dijadikan lempar bola, atau mungkin melakukan gambar dengan cara meletakkan beras di tempat wadah dan menggambar, atau berasnya dikasih warna-warni supaya lebih menarik. Nah, itu menjadi beberapa kegiatan yang fun yang bisa dilakukan mama dan papa di rumah, karena sebelum anak memegang pensil ataupun alat tulis lainnya, maka otot-otot tangan anak ini juga harus dikembangkan nih supaya lebih siap lagi nih untuk kegiatan
paper and pencil nanti yang Oh, akan nanti SD ya. iya gitu ya. Iya, iya, iya. Baik, baik. Tapi ayah bunda atau mama papa, jadi sudah lebih jelas nih ya bahwa apa saja sih yang harus dikembangkan dalam masa atau dalam periode emas ini, begitu ya. Selain tadi ya, yang pasti emosional, sosial, kemudian ada fine motor, gross motor. Kalau gross motor saya rasa mudah sekali nih ya. Artinya apa? Pokoknya yang penting anak-anak jangan selalu ada di dalam rumah, tetapi juga di luar gitu ya, untuk bersepeda, untuk lari, ayo ajak ke GBK, ayo ajak ke taman gitu ya, memanjat, kemudian main ayunan atau apa, pokoknya semua yang bergerak begitu ya, maka bisa membuat gross motornya terkembangkan dengan baik gitu ya. Iya, sekarang kita balik karena tadi Miss Oni sudah mengatakan paper and pencil. Ini urusannya SD nih ya, ayah bunda. Serius Gitu ya. ya, sudah lebih serius. Nah, oke, sekarang bagaimana menyiapkan anak untuk masuk SD? Kan kadang-kadang orang tua akan mengatakan, aduh anakku belum bisa baca tulis, gimana nanti di SD? Dan itu selalu kita dengar ya, selalu kita dengar, aduh anakku belum siap nih masuk SD soalnya dia belum bisa baca tulis, akhirnya harus dilesin tiba-tiba, aduh, kemudian begitu masuk les tiba-tiba harus bisa membaca, harus bisa menulis gitu, akhirnya anak stres, nanti di sekolah lah yang kena imbasnya gitu ya. Iya, jadi bagaimana Miss Eni kira-kira menyiapkan anak untuk masuk ke sekolah dasar? Yang SD ini yang lebih formal ya sebetulnya. Betul, betul, karena sudah masuk dalam pendidikan formal ya. Ada kurikulum yang harus dicapai ya. Ada kurikulum yang harus dicapai dan buku-bukunya pun mungkin ini yang membuat ayah bunda ini khawatir ya, worry, aduh gimana nih bukunya sudah tebal banget, full textbook gitu. Anakku kok belum bisa calistung di TK gitu ya. Mungkin itu akan jadi kekhawatiran ayah bunda, kami paham itu. Namun yang diperlukan untuk kesiapan anak SD itu sebetulnya adalah kematangan sosial emosi, Bu. Oke, ayah Kemudian udah kembali lagi kematangan betul, sosial dan emosional. dan juga kemandirian. Jika tiga hal Juga itu kemandirian. sudah terpenuhi, jadi kan anak-anak akan lebih mengenal aturan. Aturan bisa dibedakan di rumah maupun di sekolah. Bahwa di sekolah ini aku ada aturan tersendiri berbeda dengan yang ada di rumah. Ketika calon siswa sudah matang ke dalam tiga hal tersebut, yakin untuk urusan calistung, membaca, menulis, berhitung itu akan datang dengan sendirinya sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Terlebih kan nanti di SD ini akan ada repetition terus menerus dan itu pasti akan membantu nih Bu Els. Yang penting anak sudah matang emosi, sosial dan juga kemandirian tersebut. Oke, baik. Tadi kan dikatakan paper and pencil atau calistung itu menjadi nomor 2 gitu ya. Nah, untuk menuju ke situ, apa peran guru? Atau bagaimana guru melakukan sehingga anak-anak itu tidak stres? Ya, oke, Gitu. betul. Jadi paper and pencil tujuan utamanya nanti ke sana karena SD di kelas 6 nanti akan ada ujian dan sebagainya. Jadi seperti yang disampaikan Miss Oni dan juga Miss Dia, jadi ketika koordinasi motorik halus dan kasarnya itu sudah matang di kinder, di TK, maka untuk paper and pencil pun tidak akan jadi masalah di SD-nya. Jadi ketika semuanya sudah matang, koordinasi kemudian konsentrasinya dia sudah fokus, maka paper and pencil pun tidak akan menjadi sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan atau membuat anak terbebani seperti itu. Dan peran guru sangat berperan, Bu ya. Meskipun peran utama pendampingan ini juga dibantu oleh orang tua di rumah ya. Guru adalah menjadi mitra orang tua tersebut. Oke, menarik. Guru adalah mitra orang tua. Betul. Iya. Jadi guru adalah mitra dari ayah bunda Jadi ya. kita sejajar nih ya, betul, bahwa betul. kita ayo bersama-sama Iya. memperkembangkan anak kita gitu ya, mendidik betul. anak kita. Begitu menarik ayah bunda. Jadi guru dan orang tua harus selalu bermitra. Jadi terbayang ya bahwa guru-guru itu penuh dengan kesabaran. Iya enggak? Modal utama ya, Bas. Modal utama ya. Modal utama, maka modal utama ini juga harus ditularkan ya kepada ayah bunda ya. Betul. Jadi mama papa. Betul. Jadi kalau anak satu sudah mengenal rules tadi, ayah bunda juga konsisten yang tadi sudah disebut oleh Miss Oni dan Miss Dia, ya yakin semuanya akan berjalan dengan lancar pada saat nanti di SD.
Oke. Sangat luar biasa. Nah, sekarang saya ingin sekali sedikit bergeser dengan buat saya pribadi. Pendidikan itu tidak melulu menyelesaikan kurikulum. Pendidikan Benar. itu tidak melulu anak bisa membaca dan menulis gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian pengembangan karakter itu menjadi hal yang utama, hal yang pertama baik di kita mulai dari playgroup lah ya gitu ya, playgroup atau kelompok bermain, kemudian taman kanak-kanak maupun juga SD. Nah, kira-kira saya mulai dulu dari SD nih ya. Karena SD itu cukup panjang, ada 6 tahun gitu. Benar sekali. Dan perkembangannya itu ini sekali, terasa sekali, terlihat sekali gitu ya. Fase-fase yang harus dilalui terutama setelah mengenal kondisi sosial lebih jauh lagi gitu ya, dengan teman-teman yang semakin beragam dan semakin banyak. Jadi bagaimana pendidikan karakter di sekolah Miss Eni? Oke, di SD Budi Luhur Di sendiri. SD Budi Luhur Well, sendiri, dan apakah itu menjadi hal yang utama dan pertama? Fondasi karakter adalah yang utama. Jadi salah satunya kami sebetulnya dari TK juga, nanti mungkin Miss Oni bisa menambahkan ya, yang di TK kami ada 9 pilar karakter yang itu dialirkan dari TK sampai SD sebetulnya. Jadi kami ada 9 Bu El. 9 tersebut akan kita alirkan, kita aplikasikan dari kelas 1 bahkan dari TK sampai nanti kelas 6 dengan pastinya indikator yang berbeda-beda seperti yang tadi Ibu sampaikan. Sesuai usia ya? Sesuai usia, betul. Jadi kita tidak mungkin indikator, misalnya indikator di kelas 1 ini tanggung jawab. Nah, kita ambil di tanggung jawab bisa Anak kelas 1 seperti apa anak kelas gitu ya? 1 itu seperti apa, misalnya merapikan buku sendiri gitu. Kalau di rumah mungkin bisa dibantu oleh mama papa, tapi kalau di sekolah ketika kita mau break time kan kita harus menyiapkan meja kita untuk tempat makan. Nah, itu kita bisa melihat dari situ indikatornya gitu, pencapaian anaknya. Nanti di kelas 2 kita akan kembangkan lagi sampai nantinya di kelas 6. Jadi setiap jenjang itu berbeda dan kita sesuaikan dengan tahapan perkembangan anak-anak pastinya. Oke, jadi 9 pilar gitu ya. Benar. Pilar tuh apa? Fondasi. Fondasi yang kokoh gitu ya. Iya. Harus bisa menunjang. Kalau rumah tuh kalau pilarnya kokoh kan maka rumahnya juga akan menjadi kokoh. Benar. Begitu ya. Pun kami Iya. juga seperti itu. Makanya kita ada 9 pilar karakter tersebut. Harapannya anak-anak akan semakin berkarakter, cerdas, berbudi luhur. Begitu. Setuju dong. Saya dong ya di stay tune ya, cerdas berbudi luhur. Oke, kalau di TK bagaimana? Yang sama dulu, sama-sama budi luhur. Bagaimana Miss? Nih. Jadi di TK betul tadi kami linier. Jadi dari TK pun sudah dikenalkan dengan berbagai macam karakter, terutama 9 karakter itu gitu. Dan pastinya itu juga mama papa perlu tahu bahwa itu adalah secara kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hafalan. Harapannya bukan hafalan ya, Iya. tetapi memang itu adalah pembiasaan sehari-hari sehingga anak tahu bahwa oh ternyata ketika aku mau cuci tangan aku harus antri dulu ya supaya teratur. Nanti pun aku akan dapat giliran kok, aku harus sabar. Nah, dan itu juga pastinya harus ada dukungan juga nih dari guru yang ada di sekolah, bahwa guru itu adalah salah satu model nih ya yang bisa memberikan contoh nih ke anak-anak. Oh, oke, kalau aku mau berbagi berarti aku bisa nih sharing sama teman aku nih gitu supaya mainannya lebih seru, misalnya seperti itu. Dan pastinya harus ada konsistensi antara di sekolah maupun juga di rumah. Oke. Jadi ada kesamaan nih. Oh, ternyata di rumah dan sekolah sama loh. Aku harus ngantri juga. Jadi nggak ada yang konflik nih dan semuanya aman, damai, tentram nih gitu. Setuju Miss Oni. Ada kata pembiasaan gitu ya, ayah bunda pembiasaan. Jadi karakter itu memang berawal dari sebuah pembiasaan begitu ya, pembiasaan positif tentunya. Kemudian tadi ada juga kata dari Miss Oni yang mengatakan role model begitu. Jadi setuju nggak kira-kira nih ya Miss Nia bahwa karakter itu memang role modelnya adalah orang-orang dewasa gitu ya. Kalau di sekolah role modelnya guru, tapi kalau di rumah role modelnya Orang tua. Jadi kalau ayah bunda membuang sampahnya sembarangan atau membuang lupa nih habis ngerokok buang puntung rokoknya sembarangan, ya pasti anak-anak akan ikut ya, melihat ya buang sampah jadi sembarangan ya gitu. Atau misalnya yang sering kali mengejutkan setelah selesai makan di restoran gitu ya,
kalau orang tua tidak mulai mengajarkan anak membereskan mejanya, lalu membuang sampah ke tempat sampah, pasti begitu juga dong ya nantinya ya. Ya, karena butuh role model tadi ya. Benar sekali dan Dan- konsistennya Ibu. Iya, dan harus konsisten ayah bunda. Jadi 3 kata yang luar biasa sih kalau untuk mengajarkan karakter begitu ya. Oke, sekarang kalau di sekolah ceria sendiri bagaimana Miss Dia? Iya, kalau sejauh Sama nggak nih gitu ya? sebenarnya hampir sama ya. Oh, kan hampir kita sama, satu benar ya, payung karena- ya oh, dengan oke, guru. oke, Jadi iya. pengenalan karakter juga kita mulai dari yang seperti Miss Oni sampaikan tadi. Nah, di Ceria sendiri kita ada beberapa kegiatan nih Bu yang mungkin untuk memfasilitasi hal itu. Salah satunya contoh sederhana circle time gitu ya. Dengan circle time itu kita memberi kesempatan teman untuk bercerita, teman untuk berbicara. Dalam hal ini kan hal sederhananya adalah anak-anak itu dilatih untuk bisa menyampaikan sesuatu gitu. Kemudian teman yang lain itu juga bisa menghargai dengan mendengarkan. Mendengarkan itu sepertinya hal yang simple ya Ayah Bunda, tapi kalau nggak dilatih itu sesuatu hal yang sulit buat orang dewasa saja juga seperti itu kadang-kadang. Benar sekali. Iya. Belajar mendengarkan itu Betul. perlu dan penting. Iya. Kemudian yang kedua, kita juga biasanya melatih dari hal-hal sederhana. Misalnya nih, untuk melatih anak-anak untuk bertanggung jawab, mereka kita biasakan untuk ambil satu mainan, mainkan, kembalikan. Karena kan rata-rata anak-anak ini nih pengen main, semuanya diambil, akhirnya berantakan. Yang membereskan adalah orang tuanya gitu. Jadi kita mulai dari hal sederhana. Itu tadi, itu jadi anak terbiasa bahwa mereka fokus pada satu hal dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Terus yang paling penting lagi adalah kita harus percaya pada proses ya Bu, karena kan segala sesuatu nggak bisa instan. Itu yang kadang-kadang ayah dan bunda lupakan ya, bahwa ketika kita ingin melatih segala sesuatunya ke anak-anak itu butuh tahapan-tahapan yang harus dilalui, begitu Ibu. Iya, tepat sekali nih Miss Dia ya, proses. Kadang-kadang kita orang dewasa aja suka lupa ya dengan proses ya, maunya hasilnya instan, maunya hasilnya instan ya gitu. Iya. Apalagi zaman sekarang yang semuanya serba mudah ya. Iya. Ayah Bunda tepat sekali apa yang tadi dijelaskan oleh Miss Dia gitu ya, mengatakan bahwa hal-hal yang sangat aplikatif bagaimana mencoba mengajarkan anak untuk sebuah pengembangan karakternya, dan yang paling utama buat saya adalah proses. Jadi jangan pernah melupakan prosesnya. Apalagi kita tahu fase-fase perkembangan pun berkembang juga melalui proses. Iya. Nah, saya kembali ke Miss Eni ya. Kalau sudah di SD, wah pastinya tidak bisa dilepaskan lagi nih dari perkembangan teknologi, dari gadgetnya gitu ya. Ada nggak kerjasama dengan orang tua, bagaimana gadget itu boleh digunakan oleh anak, atau ada pembatasan screen time, atau apalah namanya dari sekolahnya Miss Eni sendiri gitu loh. Oke, baik Bu, izin menjawab ya. Jadi saya setuju sekali bahwa penggunaan gadget ini dibatasi, bukan dilarang total ya, Mama Papa ya, bukan dilarang total, tapi dibatasi dan pastinya ada term and condition. Jadi waktu dan konten dari apa yang dilihat Ananda, kemudian tontonannya harus sesuai dengan usianya, tahapan perkembangannya, dan satu lagi yang terpenting adalah adanya pendampingan dan kontrol dari orang tua. Karena di sekolah kami ya Bu, di SD, kami memahami bahwa anak-anak tidak mungkin lepas dari gadget, karena mereka juga akan mencari informasi-informasi, dan kebetulan di sekolah kami menggunakan Google Classroom. Jadi untuk materi-materi itu kami share juga di Google Classroom. Jadi untuk kakak kelas misalnya kakak 4, 5, 6 yang sudah ada gadget tersendiri bisa mengakses dan review ulang untuk materi tersebut. Nah, bagaimana untuk pembatasannya nih? Apakah hanya diserahkan Mama Papa aja di rumah, atau dari sekolah ada term and condition sendiri? Jadi kami begitu di awal tahun kami ada surat komitmen. Jadi Surat betul, komitmen jadi kami bersama ada dengan orang tua ya? komitmen antara sekolah dengan orang tua yang Itu dari anak kelas 1? betul, kami Atau dari yang sudah kelas 4, dari 5, anak 6? kelas 1. Oh. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa Ananda yang di kelas 1 pun sudah diberikan gadget oleh Mama Papa ya gitu. Jadi
apa namanya, supaya ada kontrol dari sekolah pun juga berperan nih, bukan hanya tanggung jawab dari mama papa. Jadi kami ada komitmen tersebut Ibu yang kami share di awal, dan poin-poinnya kami serahkan ke orang tua, kemudian ada penandatanganan dan dikembalikan lagi ke sekolah. Oh, ditandatangani Betul, bersama ya? jadi bukan hanya itu salah satunya, bukan hanya di awal tahun kami ada lembar komitmen, tapi kami juga ada buku tata tertib yang yang bisa diakses terus oleh anak-anak, karena buku itu, buku saku itu biasanya ada dalam tas anak-anak. Ketika ada pelajaran di kelas pun, untuk kakak kelas atas biasanya kami juga selalu reminder terus melalui guru kelas terkait pembatasan penggunaan gadget tersebut. Jadi supaya apa ya? Supaya mereka menggunakan gadget juga aman gitu, tidak melebihin waktu, dan kontennya pun juga sesuai dengan tahapan perkembangan Iya, anak-anak. betul. Tahapan usia ya. Betul, Paling tahapan utama usia. ya. Iya. Kalau di TK gadget aman ya, walaupun ada pembelajaran ICT tidak? Kalau Ya, ada ya. Ada Ibu. Ada. Jadi Oh, kebetulan oke. untuk di TK Budi Luhur itu tetap akan ada pembelajaran IT, Heeh. walaupun memang materinya tidak seberat kakak-kakak yang ada di SD ya, baru pengenalan mouse, bagaimana mereka harus menggerakkan kursor gitu, lalu dengan game-game edukasi yang menarik untuk anak-anak, dan memang disesuaikan kembali dengan perkembangan anak, usia anaknya. Lalu juga pastinya di rumah pun kami juga menyarankan kepada orang tua untuk adanya komitmen bersama juga nih, sama seperti oke. di SD. Berarti di TK juga ada komitmen bersama ya, seperti di SD ya. Betul sekali, karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa anak-anak di playgroup pun itu sudah mulai terimbas adanya gadget ya. Benar sih, kalau kita Ya, lihat di tempat-tempat betul, umum ya. benar Aduh, sekali. masih di stroller sudah pegang. pegang handphone, Sudah pegang gadgetnya, betul gitu ya. sekali, dan ditayangkan ya film-film ataupun mungkin ya tayangan-tayangan yang memang mereka sukai. Nah, ini pula yang memang harus kita sepakati nih dengan mama papa tentunya, bahwa pembatasannya itu seberapa lama gitu untuk screen time-nya, lalu kira-kira di mana, bagaimana. Nah, itu dia, ini yang harus benar-benar kita sepakati bersama gitu. Benar. Maka ayah bunda untuk hal ini memang perlu sangat hati-hati ya. Perlu sangat hati-hati. Pembatasan screen time itu menurut saya juga memang perlu mendapatkan porsi perhatian yang besar gitu ya. Apalagi di SD nih, Miss. Ini kalau sudah kelas 5, kelas 6 begitu ya. Iya. Ada nggak pengaruh gadget dengan bullying? Ada nggak sih gitu loh, atau ya semoga sih ya, berharap, saya tuh tidak berharap sekolah-sekolah tuh sekarang ada bullying ya begitu, tetapi kadang-kadang dari kasus bercanda kemudian Benar sekali. ada konflik, lalu akhirnya terjadilah bullying. Itu gimana menghindarinya? Kita tidak bisa mengatakan tidak ada konflik ya Bu ya, di sini kita sebutnya konflik ya gitu. Tapi bagaimana sekolah dan orang tua ini bekerja sama untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Jadi ketika kami menemukan di kelas atau di sekolah konflik antar siswa, maka kami akan segera menindaklanjutinya. Ketika kita akan melakukan pemanggilan dua anak tersebut yang konflik, kemudian ketika tergantung case-nya ya, kalau ada saksi kita panggil, kemudian kita komunikasikan dengan baik, dan kami pasti sampaikan kepada orang tua. Nah, apakah ini imbas dari gadget? Mungkin bisa berpengaruh ya, meskipun tidak 100%, karena anak-anak juga ada yang lebih suka bersosialisasi secara langsung daripada mereka via WhatsApp atau via gadget ya Bu ya. Benar, gitu. itu istimewanya Gen Alpha tuh. Ya, Sudah mulai senang bersosialisasi lagi gitu kan dibanding Gen Z. Iya. Iya. Jadi karena itu juga the most important thing, bahwa sosialisasi secara langsung itu akan lebih banyak manfaatnya ya, gitu. Seperti itu. Oke. Jadi apakah berpengaruh besar atau tidak, pasti akan ada pengaruhnya. Pasti Karena ada. saat ini bukan hanya mereka scroll sosial media, tapi juga ada yang disebut mabar ya, main bareng. Jadi ada games online Games ya. online. Ada games online yang mempertemukan mereka di luar sekolah, yaitu main bareng. Ada salah satu case juga ketika main bareng, konflik di situ, dibawa juga ke sekolah seperti. Jadi nah, ini hal-hal ini yang kita
antisipasi ya mama papa ya, ayah bunda di rumah ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Main barengnya itu di luar ya, via online, tapi ketika ada konflik di sana dibawalah ke sekolah. Oleh sebab itu ada surat komitmen tadi Bu Els, dan juga ada reminder-reminder dari guru kelas supaya anak-anak tidak terbawa dan adanya pembatasan menggunakan gadget tadi. Iya. Nah, ayah bunda jangan lupa nih ada maba ternyata main baru. Tapi pasti ayah bunda tahu ya, ayah bunda pasti tahu lah tentang maba ini ya. Dan ya memang kalau tadi Miss Eni sudah mengatakan pendampingan, maka juga jangan lupa bahwa saat maba pun tetap harus ada pendampingan, begitu ya. Wah, buat saya hari ini sangat luar biasa. Jadi hari ini kita bersama dengan memang benar ini ternyata mereka sudah punya pengalaman yang lebih dari 10 tahun dan terbukti dengan semua, kita tuh kayak cerita ya, cerita dari teman-teman di sini. Baik, Miss Dia terima kasih banyak, Miss Eni terima kasih banyak, Miss Oni terima kasih banyak sudah hadir, dan yang pasti ayah bunda stay tune at Cerdas Berbudi Luhur. Ah.